Bab 220 Anti-puisi Zhao Ping. Pada awalnya, sesuai dengan pemikiran Zhao Ping, orang-orang ini dipimpin ke pabrik. Biarkan mereka melihat perkembangan basis industri desa Siping. Melihat senyuman bahagia orang-orang. Terutama untuk Chen Xinghe, biarkan dia membaca lebih banyak dan memahami lebih banyak, dan kemudian dia akan lebih meyakinkan ketika dia menjelaskannya sendiri. Adapun Mu Jianzhang dan yang lainnya, cukup tunjukkan mereka seseorang. Akan lebih baik jika mereka melihat Mu Qiao. Dengan cara ini, akan ada satu musuh potensial yang berkurang. Tapi begitu mereka bertemu, Chen Xinghe bertanya padanya tentang kejahatannya, yang memaksa Zhao Ping untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Berani bicara akan menghukumku. Saya bekerja keras untuk membantunya menumpas perampok dan menumpas pemberontakan untuknya. Ini memungkinkannya untuk kokoh menduduki posisi gubernur Provinsi Qingsu. Sekarang niat buruk, jika dia ingin dihukum begitu dia bertemu dengannya, siapa yang akan memberinya wajah? Bagaimanapun juga, Zhao Ping cukup tidak senang. Jika bukan karena Su Tianhua dan Peng Yue yang memanipulasinya dan terus memberinya isyarat, Zhao Ping takut bahwa dirinya akan menyerangnya langsung. Bagaimana dengan generasi kedua dari ibu kota yang datang untuk menindasnya? Zhao Ping tidak lagi takut. Tentu saja, itu adalah hal yang kecil. Dengan 200 orang dan balista yang paling sederhana, dia sudah berhasil menghabisi ribuan perampok. Kepercayaan diri Zhao Ping meledak. Zhao Ping merasa bahwa kekuatan tempur dinasti Dawei sangat tertinggal. Sekarang dia memiliki hampir 1000 pengawal di bawah komandonya, ditambah 600 perampok dari Teluk Tianhe yang dipimpin oleh Mao Xiba, serta tentara elang terbang. Ditambah dengan kehebatan pedang Tang Dao, dan sebuah busur Zhuge Lianu yang lebih akurat. Zhao Ping merasa bahwa tidak akan ada masalah bagi mereka untuk melawan pasukan puluhan ribu. Hatinya sudah mulai terombang-ambing. Bahkan Zhao Ping sendiri tidak sadar akan perubahan mentalitasnya. Untungnya, dia tidak bodoh untuk menghadapi orang lain saat pertama kali bertemu. Sebaliknya, dia mengikuti saran Su Tianhua dan menghibur orang-orang ini dengan baik. Namun, orang-orang ini dipimpin ke desa Siping, tempat kediaman keluarga Zhao yang asli. Rumah rumbia yang atapnya bocor, udara dan air hujan dari mana-mana bisa masuk. Kamu tinggal di tempat seperti ini. Chen Xinghe berkata dengan tidak percaya. Kalau tidak saya tinggal di mana? Zhao Ping menyeringai, bagaimana saya bisa tinggal di rumah besar seperti di ibu kota sebagai penduduk desa di pegunungan? Sudah cukup bagus memiliki tempat untuk mengusir angin, hujan, dan dingin. Banyak penduduk desa di desa Siping tinggal dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Di luar hujan deras dan di dalam hujan ringan. Jika musim dingin sudah tiba, dan bahkan jika mereka tertutup 2 lapis selimut, mereka tidak bisa menahan udara dingin yang datang dari 4 dinding. Makanannya lebih buruk lagi. Beberapa orang dapat menggali sayuran liar untuk memuaskan rasa lapar mereka dengan susah payah. Tapi ada harimau, serigala, dan macan di gunung. Tidak semua orang berani pergi ke gunung untuk menggali makanan. Mereka penduduk desa yang tidak dapat menggali sayuran liar hanya bisa makan akar rumput atau bahkan mengunyah kulit pohon. Perut mereka akan sangat sakit. Beberapa orang mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan kotoran dari tubuh mereka selama lebih dari 10 hari, dan mereka akan mati tercekik. Ini. Chen Xinghe terdiam, apakah semua orang di desa Sipingmu begitu miskin? Tidak bisa makan bakpao. Bukan hanya desa Siping, seluruh kabupaten Yunnan juga serupa, dan bahkan sebagian besar rumah tangga di seluruh provinsi Donghai seperti ini. Zhao Ping berkata, jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Bupati Su dan Gubernur Peng. Su Tianhua bingung. Orang biasa tidak mampu membeli bakpao. Dia tidak menyadarinya. Tetapi tampaknya Zhao Ping benar. Di desa Siping dan desa Xia, orang-orang ini makan daging. Mungkin bakpao lebih mahal daripada daging. Su Tianhua mengangguk mengikuti niat Zhao Ping. Bukan salahnya. Dulu, di istana, orang-orang entah itu makan daging atau minum anggur setiap hari, dan jarang makan bakpao putih. Ada juga seorang kepala rumah tangga di rumah, dan seorang wanita bertanggung jawab atas pembelian kebutuhan sehari-hari. Dia sama sekali tidak tahu harga-harga kebutuhan sehari-hari ini. Dia bahkan tidak tahu seberapa mahal bakpao dan daging. Setelah datang ke Kabupaten Yunnan sebagai Bupati Kabupaten, dia sibuk di kantor pemerintah kabupaten.
Seseorang pelayan rumah jabatan akan merawatnya setiap hari, dan dia akan mendapatkan daging setiap makan. Tempat terjauh adalah ke desa Siping, dan makanan di sini di sisi Zaoping lebih kaya dan lebih lezat, lebih baik daripada apa yang dia makan di kabupaten. Adapun apa yang dimakan orang. Orang-orang yang dilihat Su Tianhua sebagian besar adalah orang-orang di desa Siping dan desa Xia. Mereka semua makan daging. Peng Yue membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah desa Siping terlalu miskin untuk membeli makanan? Tidak bisa bahkan membeli sayuran liar. Dia tidak akan percaya bahkan jika dirinya dipukul sampai mati. Dia sangat tahu bahwa di pabrik-pabrik yang dibuka Zaoping, pekerja yang direkrutnya diberi 4 koin tembaga setiap hari. Dan dia masih bertanggung jawab atas makanan mereka. 4 koin tembaga dapat menyediakan 3 kali makanan lengkap setiap hari bagi sebuah keluarga. Tentu saja, Peng Yue mengikuti saran wakilnya sebelumnya dan mengikuti jejak Zaoping, jadi dia tidak akan menyangkal dan hanya mengangguk mengikuti. Peng Yue hanya sedikit khawatir. Apakah benar-benar baik-baik saja untuk menipu Tuan Chen Xinghe seperti ini? Mengapa? Chen Xinghe menghela nafas panjang. Ini kelalaian saya sebagai pemimpin provinsi yang telah membuat rakyat di bawah pemerintahan saya begitu miskin. Saya merasa tidak pantas atas kemurahan hati kaisar. Ya, pikiran Chen Xinghe sudah terbalik. Dia tidak lagi memikirkan hukuman atas dosa Zaoping, namun berubah menjadi membicarakan kemiskinan warga. Zaoping tersenyum di dalam hatinya. Benar kata pepatah bahwa seorang anak yang menangis akan diberi susu. Menangis tentang kemiskinan juga merupakan strategi. Menangani pejabat yang peduli dengan rakyat harus dicoba setiap saat. Mu Jianzhang sering turun untuk memeriksa kondisi operasional propertinya sendiri, tetapi dia telah melihat kehidupan orang miskin. Situasi di beberapa tempat bahkan lebih mengerikan daripada yang dikatakan Zaoping. Kematian karena kelaparan dan kedinginan adalah hal yang biasa. Tetapi apakah desa Siping benar-benar seperti itu? Jika begitu, mengapa pekerja yang kami lihat sebelumnya semua penuh dengan senyum bahagia? Yang mana yang benar? Yang mana yang palsu? Mu Jianzhang sedikit bingung. Sebaliknya, orang di belakangnya bertanya dengan bingung, mengapa mereka tidak makan daging? Bisakah akar pohon dan rumput liar lebih lezat daripada daging? Cis. Sejenak, mata semua orang yang hadir difokuskan pada anak muda generasi kedua itu. Ada yang tidak suka, seperti halnya Mu Jianzhang. Mu Jianzhang sangat menyesal membawa pemuda seperti ini keluar dari ibu kota yang belum pernah melihat dunia. Ini adalah aib bagi saya sendiri. Ada tatapan tajam. Seperti Chen Xinghe dan Peng Yue. Mereka ingin membiarkan anak muda ini makan akar rumput dan kulit pohon selama 10 tahun. Tentu saja, ada juga Li Hu dan yang lainnya di belakang Zaoping, yang semuanya menunggu orang itu dengan mata marah. Makan daging. Hampir tidak ada sayuran liar yang bisa digali. Di mana kita bisa mendapatkan daging untuk dimakan? Mereka benar-benar ingin memukulnya keras-keras dan membebaskan kemarahan mereka pada sosok pemuda itu. Beberapa orang tercengang. Seperti halnya Su Tianhua. Melihat dengan dalam pada anak muda itu, dia sangat terkejut. Orang ini tidak pernah ke desa Siping, kan? Jika tidak, bagaimana dia tahu bahwa orang-orang itu makan daging setiap hari? Daging. Zaoping mengernyitkan dahi, anggur dan daging di depan pintu kaya, dan tulang-tulang membeku sampai mati di jalan. Anda tinggi hati, bersembunyi di balik gerbang merah, makan daging dan minum anggur, tetapi Anda tidak tahu bahwa ada tulang putih orang yang mati kedinginan dan kelaparan di mana-mana di tepi jalan. Mengapa tidak makan daging cincang? Dulu saya pikir itu hanya lelucon, ejekan dan fitnah terhadap kaisar yang tidak berdaya oleh generasi penerus. Sekarang tampaknya bukan begitu. Orang-orang itu tinggal di sarang emas dan tidak memiliki ide tentang penderitaan rakyat. Sama seperti Anda. Anda adalah anti puisi. Lelaki itu tercekik dan tak bisa berkata-kata. Tapi setelah merenungkan kalimat anggur dan daging orang kaya, ada tulang beku di jalan, dia berkata dengan dingin, Zaoping, dunia sangat damai di dinasti Wei, rakyat hidup dan bekerja dengan damai dan bahagia, bagaimana bisa ada tulang beku di tepi jalan? Anda mencemarkan nama baik pemerintahan kekaisaran. Mencemarkan kemampuan kami untuk memerintah negara. Anda akan memberontak. Ayo,
Tangkap pengkhianat ini untuk saya, bawa dia kembali ke ibu kota, dan serahkan ke kaisar kita. Ekspresi Zhao Ping tiba-tiba berubah. Memberontak. Dia benar-benar belum memikirkannya. Bagaimanapun juga, dia memiliki rasa yang cukup baik untuk kaisar. Setidaknya kaisar selalu melindungi Su Tianhua setiap saat dan membantunya menghasilkan banyak uang. Selain itu, kaisar juga memberinya pedang Sang Fang dan izin tambang batu bara. Meskipun dia melanggar perintah, kaisar tidak mempermasalahkannya. Juga karena IQ-nya yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang cara memerintah negara, dinasti Dawei berada dalam keadaan kemunduran saat ini. Selain itu, kaisar bukanlah seorang pria yang suka berfoya-foya, dan dia tidak memilih wanita cantik dari seluruh kerajaan, seperti kebiasaan kaisar pada umumnya. Tentu saja, ini bukan alasan utama. Yang paling penting adalah bahwa Zhao Ping tidak memiliki kekuatan itu. Sekarang, pihak lain telah menamparnya dengan puisi itu. Jika kata-kata itu benar-benar tersebar, masa depan Zhao Ping akan terancam. Zhao Ping hampir saja memerintahkan eksekusi orang-orang ini. Dia mendengar teriakan keras dari pihak lain. Anda berani sekali. Mu Jianzhang mendorong kudanya maju dan menghalangi jalan para pengikut itu. Zheng Tu, saya di sini untuk mencegah Anda. Saya bahkan belum bicara, jadi apa kualifikasi Anda untuk memberikan perintah penangkapan? Saudara Jianzhang, Zhao Ping menyebutkan anti-puisi. Sebagai menteri penting di sekitar kaisar, bukankah kita harus melindungi dinasti Dawei dan menjatuhkan para pemberontak seperti ini di tempat? Zheng Tu bertanya retoris. Apa maksudnya anti-puisi? Su Tianhua berkata dengan marah, Tuan Zhao Ping, dia hanya mengatakan kebenaran dengan santai. Bagaimana bisa itu berhubungan dengan pemberontakan? Jika Anda berani memfitnah Tuan Zhao lagi, saya akan memotong kepala anjing Anda terlebih dahulu. Su Tianhua, beranikah Anda menyentuh saya? Zheng Tu juga menjadi lebih bersemangat, menatap tajam Su Tianhua dan berkata, ayah saya adalah putra muda pangeran, seorang pejabat berpangkat ketiga di pemerintahan kekaisaran. Itu ayah Anda, bukan Anda. Su Tianhua mengkerutkan bibirnya dan berkata dengan meremehkan, lagi pula, dia hanya pejabat berpangkat ketiga, bagaimana dia bisa mengintimidasi saya? Saya sudah memperingatkan Anda, terserah Anda percaya atau tidak. Bagaimanapun juga, jika Anda berani berbicara kasar lagi kepada Tuan Zhao Ping, saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan desa Siping dengan aman. Mu Jianzhang mengerutkan kening dalam-dalam. Zheng Tu adalah bawahannya, dan ayah Zheng Tu adalah bawahan ayahnya, tetapi keduanya terikat oleh tali hubungan yang rumit. Ketika satu kalah, keduanya menderita, dan ketika satu menang, keduanya berhasil. Sekarang Su Tianhua mengancam Zheng Tu di depannya, itu tamparan bagi Mu Jianzhang. Di depan keluargamu, bagaimana Mu Jianzhang bisa mentolerirnya? Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar perintah Chen Xinghe, ayo, tampar Zheng Tu. Bab 220 selesai, terima kasih.